Halo penyuka film, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini saya punya rekomendasi film berjudul Vengeance of Assassins. Film ini bercerita tentang balas dendam seorang pembunuh bayaran kepada bos gangster yang telah membunuh kedua orang tuanya saat dia masih kecil. Menurut saya film ini lumayan seru dan full action. Dan buat kalian yang suka dengan bela diri Muay Thai, film ini sangat cocok buat kalian. Kalau begitu langsung saja kita menuju ke alur cerita selengkapnya. Film dibuka di sebuah bengkel, memperlihatkan kedua tim yang dipimpin oleh Nat dan Tan. Mereka sedang bermain bola. Uniknya pertandingan bola ini dipadukan dengan gerakan bela diri Muay Thai. Kedua tim bermain dengan penuh semangat yang berapi-api dan hampir saja membuat bengkel terbakar. Dan ternyata pertandingan bola tersebut hanyalah mimpi Tan di siang bolong. Nat dan Tan adalah dua bersaudara yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya yang bernama Tong. Sang paman yang seorang pemabuk memiliki usaha sebuah bengkel yang dijalankan bersama dengan dua orang keponakannya tersebut. Nat dan Tan sangat penasaran dengan sebuah ruangan terkunci yang ada di bengkel tersebut. Karena Tong melarang mereka membuka pintu kamar itu, suatu sore mereka sengaja membuat Tong mabuk hingga tergeletak. Setelah itu Tan mengambil kunci kamar itu dari sang paman dan memberikannya kepada Nat. Kemudian Nat membukanya. Di sana Nat menemukan sebuah dokumen berisi foto dan nama orang-orang yang mungkin berkaitan dengan kematian kedua orang tuanya. Orang tua Nat tewas dibunuh oleh penjahat saat dia masih kecil. Sialnya Nat dipergoki oleh Tong. Tong meminta Nat untuk melupakan masa lalunya dan hidup dengan tenang. Akan tetapi Nat mengatakan kalau dia tidak akan bisa hidup tenang sebelum menemukan pembunuh kedua orang tuanya dan balas dendam. Jelas saja Tong melarangnya karena hal itu akan membahayakan nyawa Nat. Tapi Tong tidak bisa berbuat apa-apa karena Nat bersikeras. Nat pergi sendiri tanpa melibatkan sang adik. Dia memulai pencariannya dengan mendatangi seorang biksu yang mengenal kedua orang tuanya. Sang biksu mengatakan kalau dia memang kenal dengan orang tua Nat, tapi dia tidak tahu siapa pembunuh mereka. Saat ingin pergi dari kuil, Nat berpapasan dengan orang yang ada di foto yang dia temukan. Orang ini bernama Tar. Tar mengatakan kalau dia tidak tahu siapa pembunuh kedua orang tua Nat, tapi dia kenal dengan orang yang ada di foto yang dicari oleh Nat. Tar berjanji akan memberikan sebuah dokumen yang akan mengarahkan Nat kepada orang yang dia cari, tapi dengan syarat Nat harus melakukan sesuatu untuknya. Ternyata Tar adalah seorang pembunuh bayaran yang mendapat tugas dari orang misterius. Tar meminta Nat menjadi partnernya dalam sebuah misi berbahaya. Sialnya Tar tewas dalam misi itu. Dengan terpaksa Nat menggantikan posisi Tar sebagai pembunuh bayaran, berharap dalam misi selanjutnya dia bisa menemukan orang yang dia cari. Keesokan harinya Nat kembali ke kuil. Lalu dia mengambil dokumen berisi petunjuk untuk misi selanjutnya. Kemudian di malam harinya seorang pria yang mukanya tidak diperlihatkan menghajar penjaga kafe yang mencoba menghalangi jalannya. Tak sampai di situ, orang ini juga menembaki para pengunjung kafe dengan membabi buta. Lalu dia menghajar seorang bos gangster yang sedang berada di sana. Dia bertanya kepada orang itu, siapa yang berkuasa di wilayah ini. Orang ini mengatakan kalau dia hanyalah bos gangster bawahan saja. Sebelum pergi dari kafe itu, pria misterius ini terlebih dahulu menembak tewas si bos gangster tersebut. Ternyata pemotor misterius ini tak lain adalah Nat. Di TV dia melihat berita tentang pembantaian yang dia lakukan di kafe tersebut. Keesokan harinya terlihat seorang bos gangster sedang bermain golf. Lalu tiba-tiba sebuah bom meledak dan menewaskan si bos gangster tersebut. Dan ternyata itu adalah perbuatan Nat. Nat sepertinya sangat nyaman dengan profesi barunya sebagai pembunuh bayaran untuk misi menumpas para penjahat yang meresahkan masyarakat. Setelah itu dia kembali ke kuil dan menerima dokumen misi selanjutnya. Di lain sisi Tan masuk ke ruangan sang paman. Lalu dia memutar sebuah kaset berisi rekaman sang ayah sedang berlatih bela diri dengan 3 orang lainnya, termasuk paman Tong dan juga Tar si pembunuh bayaran yang memberi misi kepada Nat.
Tan mengikuti gerakan sang ayah untuk menambah kemampuan ilmu bela dirinya. Setelah beberapa hari menghabiskan waktu berlatih, Tan dipergoki oleh Tong. Sang paman marah besar mengetahui akan hal itu. Tong mengatakan kalau dia tidak ingin Tan menjadi seperti ayahnya yang mati sia-sia. Bahkan Tong sendiri berusaha melupakan masa lalunya. Di tempat lain terlihat seorang sniper sedang membidik seorang artis bernama Ploy. Namun tembakan itu tidak ditujukan kepada Ploy, melainkan orang-orang yang berusaha menculiknya. Sniper itu ternyata adalah Nat yang sedang dalam misi menyelamatkan Ploy. Ploy yang histeris kemudian didorong oleh Nat hingga pingsan. Lalu datang seorang pembunuh bayaran ingin menembaknya. Beruntung Nat yang menghabisinya terlebih dahulu. Lalu pada malam harinya terlihat beberapa pembunuh bayaran ingin menghabisi sepasang kekasih. Namun seorang wanita muncul dan terlebih dahulu menghabisi mereka. Wanita ini bernama Joy dan pacarnya bernama Kazu. Mereka berdua adalah sepasang pembunuh bayaran handal, anak buah dari bos gangster yang bernama Kuncai. Seorang anak buah Kuncai datang melapor tentang misi pembunuhan Ploy yang digagalkan oleh Nat. Tak lama Kazu datang. Dia kesal dengan Kuncai karena tidak menugaskannya untuk menghabisi Ploy. Di tempat lain, Ploy baru sadar dari pingsannya. Lalu Nat datang menenangkannya dan berjanji akan menjaga Ploy. Tak lama Ploy ditelepon oleh sang ayah, menanyakan tentang keadaannya dan di mana dia sekarang berada. Ternyata ayah Ploy dipaksa oleh Joy yang ingin mengetahui keberadaan Ploy. Setelah mengetahui keberadaan Ploy dan Nat, Kazu dan anak buahnya langsung bergerak ke sana. Sementara Nat memberitahu Ploy kalau seseorang berniat ingin membunuhnya. Menyadari kedatangan Kazu, Nat langsung membawa Ploy melarikan diri lewat pintu belakang. Kazu yang menyadari itu langsung bergegas mengejarnya. Di saat Nat mencoba menghalangi mereka, Ploy malah diganggu oleh dua orang preman di sebuah gang. Untungnya Nat muncul tepat waktu dan langsung menodongkan pistolnya, hingga membuat dua preman ini ketakutan. Pada akhirnya Nat dan Ploy berhasil lolos dari kejaran Kazu, dan mereka berdua bersembunyi di rumah dua orang preman tadi. Lalu scene film memperlihatkan keluarga Ploy telah tewas tergeletak di lantai. Mereka semua dihabisi oleh Joy. Keesokan paginya saat Nat dan Ploy ingin pergi, dua orang preman bersama seorang teman wanitanya datang membawakan makanan untuk Nat dan Ploy. Mereka bertiga baru menyadari kalau Ploy adalah seorang artis, dan wanita ini sangat ingin menjadi Ploy. Keduanya kemudian bertukar pakaian. Nat membawa Ploy ke tempat biksu yang dia datangi sebelumnya. Namun ternyata biksu tersebut telah tewas. Tak lama Joy dan anak buahnya muncul mengejar mereka. Nat dan Ploy kemudian masuk ke sebuah bengkel tak terpakai. Lalu Joy dan anak buahnya menyusul ke sana, dan pertarungan tidak dapat terelakkan. Nat berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Kini hanya tinggal Joy dan satu anak buahnya lagi. Joy ternyata cukup handal dalam bertarung. Nat tampak cukup kewalahan melawannya. Dan pada saat Nat ingin melindungi Ploy, dia ditusuk oleh Joy dengan sebuah besi berukuran lumayan besar. Di tengah keadaannya yang sekarat, Nat menggunakan sisa tenaganya untuk melakukan penyerangan balik. Alhasil Joy pun tewas. Tak lama setelah itu Kazu muncul dan menangisi sang kekasih yang tewas menggenaskan. Sementara itu Ploy berusaha membawa Nat yang sekarat ke tempat Sensei yang tak jauh dari kuil untuk diobati. Anak buah Kazu berhasil menemukan keberadaan Nat dari petunjuk darah Nat yang berceceran. Sensei lalu muncul dan menghajar mereka semua. Dengan mudah Sensei melumpuhkan mereka semua. Setelah itu Sensei mengobati luka Nat. Untung saja Nat dibawa tepat waktu. Keesokan harinya Sensei mengatakan kepada Nat kalau keadaannya baik-baik saja karena tusukan yang dia alami tidak mengenai organ vitalnya. Setelah itu Sensei dan Ploy mengantar Nat pulang ke rumah Tong. Namun kepulangan Nat disambut dingin oleh sang paman yang masih kesal dengannya.
Di rumah itu Sensei dan Ploy menjaga Nat sampai dia benar-benar sembuh. Di sini terlihat kalau Ploy mulai jatuh cinta dengan Nat. Keesokan harinya Ploy keluar makan dengan Tan, di mana keduanya ternyata adalah teman lama. Nat kesal dengan Ploy karena keluar rumah tanpa izin, padahal nyawanya sedang dalam bahaya. Tak lama setelah itu Tong pulang dalam keadaan mabuk. Kemudian dia memperingatkan Nat agar berhati-hati karena musuh yang Nat hadapi sangat berbahaya. Kemudian dia menceritakan tentang masa lalunya, di mana dia dan ayah Nat yang seorang detektif membentuk sebuah geng dalam misi meringkus seorang penjahat kelas kakap bernama Kuncai. Sialnya Kuncai berhasil lolos dan melakukan balas dendam, hingga menyebabkan kedua orang tua Nat tewas. Sementara Tan kecewa dengan Nat dan pamannya karena merahasiakan semua yang terjadi. Tan mengatakan kalau dia tidak ingin terlibat dengan kekacauan yang dibuat oleh Nat. Atas desakan dari seseorang melalui telepon, Kuncai kembali mengerahkan pembunuh bayarannya untuk segera menghabisi Ploy. Saat Tan ingin meminta izin untuk keluar, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan tembakan dari anak buah Kuncai. Mereka semua menyelamatkan diri, sementara Tan menghadapi beberapa dari mereka. Setelah selesai, Nat langsung menyusul Tan dan Ploy. Lalu mereka naik ke dalam kereta. Begitu juga dengan Kazu dan anak buahnya. Pertarungan sengit pun terjadi di dalam kereta itu. Sementara Kazu berhasil menemukan Ploy. Nat segera datang untuk membantu Tan. Sedangkan Tong dan Sensei menyusul kereta api itu dengan mobil. Nat kembali masuk ke dalam kereta untuk menyelamatkan Ploy, dan dia pun bertarung dengan Kazu. Tak lama kemudian datang anak buah Kuncai melakukan penembakan dari helikopter. Melihat itu Sensei mencoba menembak helikopter tersebut dengan RPG. Namun sialnya mereka malah menembak ban mobil Tong, membuat Sensei kehilangan kendali, hingga tembakan RPG tersebut meleset. Menyadari rel kereta di depannya telah rusak, Kazu bergegas melompat dari kereta. Pada akhirnya Sensei berhasil menembak sang pilot. Kemudian kereta menabrak rel yang rusak. Untungnya Nat, Ploy, dan Tan berhasil keluar, sebelum akhirnya kereta tersebut terpental menabrak helikopter yang oleng. Tak lama berselang Sensei ditembak oleh anak buah Kuncai. Mereka semua dihajar oleh Kazu di bawah todongan pistol anak buahnya. Tak lama Kuncai datang menghentikannya. Melihat tampang Kuncai yang songong, Tong sangat geram dan ingin sekali menghajarnya. Namun dia dalam keadaan tak berdaya. Setelah itu mereka membawa Ploy pergi. Sementara Tan dan Nat mereka hajar hingga tak sadarkan diri. Sebelum meninggalkan tempat itu, terlebih dahulu Kuncai menembak Tong hingga tewas. Tak lama kemudian Tan sadar dari pingsannya. Kemudian dia membawa sang paman pulang. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Tong berpesan kepada Nat dan Tan agar mereka menyelamatkan Ploy dan menghabisi Kuncai, agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Nat dan Tan bersumpah akan menghabisi Kuncai. Tanpa menunggu lama mereka berdua langsung mendatangi markas Kuncai. Mereka menyerang anak buah Kuncai satu persatu. Tan mengeluarkan kemampuan bela diri yang dia pelajari selama ini. Sementara Nat berhasil sampai ke ruangan atas dan beradu tembakan dengan anak buah Kuncai. Nat berhasil menghabisi sebagian besar dari mereka satu persatu. Pada akhirnya dia berhasil sampai ke atap gedung. Salah satu bos gangster yang bersembunyi di sana tanpa sengaja menjatuhkan sebuah granat yang dia pegang, hingga terjadi ledakan di atap gedung tersebut. Sementara di dalam gedung, Tan bertarung dengan Kazu. Tan menjatuhkan Kazu sambil menembakinya sampai tewas. Pada saat yang sama, Kuncai muncul dan ingin membawa Ploy. Lalu dia menembak Tan. Sementara Nat ditabrak oleh anak buah Kuncai berkali-kali. Namun di saat Kuncai ingin pergi, Tan menembaknya sampai dia tewas mengenaskan.
Dendam dua bersaudara ini pun akhirnya terbalaskan. Setelah itu Nat mendapat telepon dari orang misterius untuk memberikan misi selanjutnya terkait orang yang menyuruh Kuncai untuk membunuh Ploy, dan film pun selesai. Oke guys, gitu aja dulu video kali ini, semoga menghibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.